Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya dalam renungan pagi di pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan pertolongan Tuhan yang boleh kami rasakan. Pada saat ini kami boleh bangun dari tempat tidur kami masing-masing. Kami merasakan ada kekuatan yang baru dan kesehatan boleh kami alami ya Tuhan. Itu karena belas kasihan dan kemurahan-Mu bagi kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman. Sentuh hati kami, jelikan mata kami, dan berkati pendengaran kami. Dan kiranya Roh Kudus Tuhan berkuasa bagi kami untuk memberikan pengertian tentang firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kepada kita terambil dari kitab 2 Samuel pasal 5 ayat 25. 2 Samuel pasal 5 ayat 25, begini firman Tuhan. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kala orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Amin. Firman Tuhan, demikian singkatnya teks firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini. Berbahagialah kita yang melakukan dan merenungkan firman Tuhan ini, dan terpujilah Allah yang empunya firman. Shalom. Tema kita Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan adalah melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu kisah seorang pemuda yang hidup di satu kampung. Pemuda ini adalah pemuda yang sangat takut akan Tuhan. Ia memiliki cita-cita, yang memiliki harapan yang sangat besar. Ia ingin menjadi orang sukses. Lalu si pemuda ini juga adalah orang yang takut akan Tuhan. Berjalannya waktu, pemuda ini semakin hari semakin baik kinerjanya. Ternyata apa yang diimpikannya itu diwujudkan oleh Tuhan. Ia menjadi orang terkaya, orang yang sangat jaya di kampungnya itu sendiri. Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika pemuda ini sudah memiliki kejayaan, sudah memiliki segalanya, sudah mapan? Orang yang kita kenal dulu, orang yang takut akan Tuhan, sekarang tidak lagi melibatkan Tuhan. Justru ia makin jauh daripada Tuhan. Sangat disayangkan, pemuda ini 3 tahun setelah ia menikmati kejayaannya, setelah 3 tahun, beritanya pemuda itu mengalami sakit parah yang tidak bisa disembuhkan oleh para medis. Pada akhirnya pemuda itu mengaku salah di hadapan Tuhan, bahwa selama ia menikmati kejayaannya, ia tidak pernah melibatkan Tuhan. Dan akhirnya, karena tidak terselamatkannya, si pemuda tadi, ia meninggal dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah ini hampir sama dengan kehidupan kita. Bisa kita katakan bahwa ketika kita dulunya punya harapan, impian, kita mau datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita bergumul, Tuhan berikanlah kesuksesan, berikan kejayaan, berikan rezeki buat saya, berikan berkat. Tuhan mendengarkan, dan Tuhan memberikan itu kepada kita. Tetapi bahayanya adalah ketika Tuhan semua sudah sediakan itu bagi kita lupa Tuhan pada akhirnya. Dan ujung-ujungnya, apa yang kita miliki diambil kembali oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca barusan adalah kisah Daud. Bapak Ibu, Daud sudah menjadi raja. Telah terpilih menjadi raja, diurapi menjadi raja. Tentu ketika dia menjadi raja, Daud yang dulunya menjadi buronan, Daud yang dulunya tidak punya apa-apa, Daud yang dulunya tempatnya di gua, tempat pelarian, ya, dia selalu dikejar-kejar oleh prajurit Saul. Setelah diurapi menjadi raja, Daud adalah orang yang sangat kaya, jaya, punya nama baik yang luhur, punya tentara, punya prajurit, punya penasihat yang sangat baik.
dan kinerjanya di dalam memimpin bangsa Israel sangat baik. Kenapa? Karena dia selalu melibatkan Tuhan. Dalam perjalanan Daud, kita boleh melihat kisah-kisahnya. Ia tidak pernah meninggalkan Tuhan sedetik pun. Ia selalu melibatkan Tuhan dalam perjalanan hidup. Selama buronan, Daud selalu melibatkan Tuhan hingga ia menjadi raja pun. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia dan dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan kisah yang kita baca hari ini adalah kisah di mana ketika Daud telah diurapi menjadi raja, ternyata ada bangsa lain yang sedang mengincar-incar si Daud. Karena terdengar bagi mereka bagaimana kejayaan Daud ketika memimpin bangsa Israel. Siapakah itu? Bangsa Filistin. Bangsa Filistin adalah bangsa yang selalu melakukan kesalahan, yang mencari-cari masalah kepada bangsa Israel. Ketika mereka dengar bahwa Daud telah diurapi menjadi raja, terdengarlah bagi Daud strategi mereka untuk mengepung bangsa Israel. Apalagi ketika Daud mendengar bahwa mereka mengincar dirinya. Daud apa yang dilakukannya? Ia datang ke kubu pertahanan. Apa yang dilakukan di sana? Dia akan melibatkan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berpikir begini, ketika seseorang sedang mengincar kita, apa yang pertama kita lakukan? Tentu kita menyiapkan strategi, bukan? Apalagi Daud adalah orang yang sangat kaya, punya prajurit, punya senjata, dan segala sesuatunya sudah lengkap. Dia tinggal buat strategi saja. Gampang kan? Gampang kan? Gampang. Dia bisa buat sendiri. Dia bisa utus 1000 prajurit, itu bisa. Tapi itu bukanlah sebuah alasan kemenangan dia. Justru dari berita peperangan yang ia dengar, ia melibatkan Tuhan. Bagaimana sikap Daud melibatkan Tuhan? Yang pertama adalah ia bertanya dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika Daud mendengar hal itu, ia datang ke kubu pertahanan. Di pasal 5 ayat 17 hingga 1 perikop ini, kita melihat bagaimanakah Daud bertanya kepada Tuhan. Pertanyaan Daud pertama sekali kita boleh baca di ayat yang ke-19. Daud bertanya kepada Tuhan tentang strategi apa yang harus dilakukan Daud kepada bangsa Filistin. Apakah Daud betul-betul menang dan Tuhan menyerahkan Filistin kepada Daud? Apa yang dikatakan Tuhan? Majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah jawaban yang sangat baik. Kemenangan Daud itu adalah strateginya dari Tuhan, bukan strateginya dia. Jadi bagaimana kita melibatkan Tuhan? Kita harus minta strategi Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Untuk apa? Di dalam segala sesuatu yang akan kita lakukan. Dan itu yang dilakukan Daud, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Daud melibatkan Tuhan dengan bertanya. Dan ketika Tuhan menjawab, ia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan betul, Daud mengalahkan orang Filistin seperti yang Tuhan tepati bagi dijanjikan kepada Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kapankah keberhasilan kita miliki? Ketika kita apa? Melibatkan Tuhan. Ketika kita libatkan Tuhan, kita minta jawaban dari Tuhan, kita minta saran dari Tuhan, kita bergumul di hadapan Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Ingat, yang kita tunggu adalah strateginya Tuhan, bukan strateginya kita. Ketika Tuhan memberikan strateginya, ketika Tuhan melakukan strategi untuk kita, Ia akan memberikan hikmat bagi kita. Dan itu yang dilakukan Tuhan kepada Daud. Tuhan mengaruniakan hikmat dan bijaksana kepada Daud untuk mengepalai seluruh peperangan, bahkan tentara dia, untuk dikerahkan melawan orang Filistin. Dan betul, Israel menang. Bagaimana kita melibatkan Tuhan selain kita harus meminta strategi dari Tuhan? Adalah ingat, selalu memuliakan nama Tuhan atas kemenangan kita. Daud tidak lupa diri
Bapak Ibu, ketika dia mengalahkan orang Filistin, Daud tidak lupa diri. Dia tidak langsung bilang, aku hebat, tidak. Justru dia berkata di ayat yang ke-20. Dia katakan begini, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Dia memuliakan nama Tuhan. Diagungkan nama Tuhan, bukan nama dia. Karena apa? Kemenangan dia itu adalah datangnya daripada Tuhan. Keberhasilan yang dimiliki itu datangnya daripada Tuhan. Kenapa? Melibatkan Tuhan. Bahkan di ayat yang selanjutnya, kembali Filistin memerangi, mengincar bangsa Israel. Tetapi lagi-lagi Daud bertanya kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberikan strategi yang baik kepada dia. Dan apa yang terjadi? Ayat 25 tadi kita baca. Daud melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan mereka mengalahkan orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kisah Daud. Kemenangan itu dimiliki oleh Daud. Karena apa? Ia melibatkan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apa kisah kita? Selama kita hidup, apa kisahmu? Bagaimana engkau melibatkan Tuhan dalam hidup? Adakah kamu melibatkan Tuhan ketika engkau sedang mengharapkan kesuksesan, keberhasilan, rezeki? Ketika engkau melibatkan Tuhan, ingat satu hal, jangan lupa akan kemenangan dan keberhasilan yang dimiliki oleh dirimu. Daud melakukan hal yang benar. Ketika dia menang, dia tidak lupa diri, dia tidak lupa Tuhan. Kemenangan itu memuliakan nama Tuhan, bukan memuliakan nama dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kita, yuk bersama-sama, apapun keinginan kita, harapan kita, libatkan Tuhan. Minta strategi Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan itu kepada kita, ingat, pujilah Dia. Muliakanlah Tuhan atas kemenangan, atas keberhasilan. Seringkali ketika kita berhasil, ada orang mengincar kita. Ada banyak tantangan sebagaimana Daud diurapi menjadi raja, justru makin banyak masalahnya hadapi. Demikian kita. Ketika kita memperoleh keberhasilan, ingat, ada saja penghalang atau ada saja masalah-masalah yang akan kita hadapi. Dari masalah yang kita hadapi, ingat, teruslah libatkan Tuhan. Terus, dan terus. Mari bersama-sama melalui renungan pagi di pagi hari ini dengan tema kita melibatkan Tuhan. Mari, libatkan Tuhan. Sebelum kamu beraktivitas, minta Tuhan supaya Tuhan ikut terlibat dalam segala aktivitas kamu hari ini. Aktivitas kita hari ini. Dan percayalah, kalau kita sudah dilibatkan Tuhan, apapun yang kita kerjakan, memberkati orang lain dan memberkati kita. Dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Saya percaya, kita semuanya yang mendengarkan khotbah renungan pagi hari ini adalah orang-orang yang melibatkan Tuhan. Dan nantikanlah keberhasilan bagi mereka yang melibatkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melibatkan Tuhan merupakan bukti bahwa kita sedang menghormati Tuhan. Jadi, kalau kita mau menghormati Tuhan, libatkan Tuhan dalam segala pekerjaan kita. Agar apa yang kita kerjakan, semuanya berhasil. Tuhan memberkati kita semuanya, karena firman Tuhan ini memateraikannya bagi kita. Dan mari libatkan Tuhan sebagaimana firman Tuhan di pagi hari. Tuhan memberkati, kita bersatu di dalam rumah. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang tobelah yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Tuhan telah mengajarkan kami bagaimanakah kami melibatkan Tuhan sebagaimana Daud melibatkan Engkau Tuhan. Ketika ada berita mereka mengincar dia, Tuhan tolong kasih setia Tuhan, supaya kami pun meneladani sikap Daud ketika ada masalah yang dihadapi. Ia langsung bertanya, datang kepada Tuhan. Demikian pun kami Tuhan, ajar kami supaya ketika kami beraktivitas, ketika kami punya harapan, punya pergumulan dan kami sudah berhasil, ajarlah kami untuk selalu melibatkan Engkau ya Tuhan. Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, setiap harapan dan pergumulan kami, kesuksesan kami hanya datangnya daripada Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati kami.
Kami berdoa Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap saudara-saudara, keluarga, jemaat yang sedang sakit saat ini. Tuhan, kami minta kesembuhan daripada Tuhan. Pulihkanlah mereka, jamah, sembuhkan mereka ya Tuhan. Setiap makanan, minuman, obat-obat yang mereka konsumsi, jadikanlah itu Bapa sarana untuk kesembuhan mereka. Agar ketika mereka sembuh, mereka boleh bersaksi kepada Tuhan melalui orang-orang di sekitar mereka bahwa mereka telah disembuhkan oleh Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih kepada Engkau. Berkati kami hari ini dalam melakukan segala aktivitas kami. Berkati saudara-saudara kami, keluarga kami dimanapun mereka berada. Jemaat Tuhan, di dalam memulai aktivitas mereka, Kau beserta dengan mereka. Dan buatlah usaha mereka berhasil, cukupi kebutuhan mereka ya Tuhan. Ampuni dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menerima anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami hidup, kami sudah berdoa. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menonton, menyaksikan, mendengarkan renungan pagi dengan saya. Kiranya kasih Tuhan beserta dengan kita. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa besok pagi kembali. Tuhan memberkati. Shalom.